Puncak Hari Armada 2024 digelar di Kuarmada 2 Surabaya. Rangkaian acara dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Di Puncak Hari Armada 2024, Kasal menyatakan akan merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Apa saja? Berikut ini wawancara jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Hilmi Andriantovani dengan Kasal Laksamana Muda Muhammad Ali. Laksamana Muhammad Ali maksud saya. Saudara, puncak dari Hari Armada tahun 2024 digelar hari ini dan rangkaian acara digelar di Kuarmada 2 Surabaya. Untuk rangkaian acara dari peringatan Hari Armada tahun 2024 ini dipimpin langsung oleh Kasal, yaitu Laksamana Muhammad Ali, yang memimpin jalannya rangkaian untuk upacara dan juga kegiatan lainnya sepanjang Hari Armada tahun 2024 ini. Adapun tema besar yang kemudian diusung dari Hari Armada tahun 2024, yaitu dengan semangat Jalas Veva Jayamahe, Kuarmada 2 Republik Indonesia siap mempersatukan kekuatan laut Nusantara untuk mewujudkan Nusantara baru, Indonesia maju. Selengkapnya kita akan berbincang langsung dengan Laksamana Muhammad Ali, kami undang. Dalam rangka memperingati Hari Armada tahun 2024, sebelumnya kami ucapkan selamat terlebih dahulu untuk peringatan Hari Armada tahun 2024. Tahun ini kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto mengusung misi Asta Cita. Apa kemudian yang nantinya akan direalisasikan, Pak, untuk TNI Angkatan Laut ke depan mendukung misi Asta Cita tersebut, khususnya terkait untuk pemantapan sistem pertahanan alutsista, lalu juga kemudian ada pembangunan sumber daya manusia dan juga terutama penegakan hukum di laut yang ada di Nusantara ini. Demikian. Ya, terima kasih Mbak. Sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu Hari Armada tahun 2024, di mana Hari Armada ini juga kita mempedomani apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, di mana bersama Indonesia Maju kita membangun TNI Angkatan Laut yang lebih kuat, dan Bapak Presiden sangat mengharapkan bahwa TNI Angkatan Laut ke depan harus menjadi lebih kuat, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Ya. Beberapa hal yang disampaikan beliau adalah terkait dengan bagaimana memodernisasi seluruh peralatan tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Yang pertama yaitu adalah sesuai dengan armada itu sendiri. Armada itu adalah terdiri dari SSAT, Sistem Senjata Armada Terpadu, yaitu KRI, kemudian pesawat udara, kemudian marinir, dan yang terakhir adalah pangkalan. Ya. Untuk itu maka beliau menginginkan bagaimana kita bisa memodernisasikan seluruh KRI yang kita miliki, kemudian juga bagaimana meningkatkan kemampuan pesawat udara yang mendukung operasi laut, kemudian juga meningkatkan kemampuan marinir sebagai pasukan pendarat, dan yang terakhir meningkatkan pangkalan-pangkalan yang ada di Indonesia, di mana fungsi pangkalan itu adalah untuk mendukung operasional dari unsur-unsur satuan operasional. Ya. Dan yang paling penting juga adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Dan itu harus ditingkatkan baik skill maupun kemampuannya dalam mengawaki organisasi TNI Angkatan Laut, terutama dalam mengawaki alutsista yang lebih modern. Kemudian kita juga tidak mau ketinggalan dengan negara-negara lain. Kita akan meningkatkan kemampuan autonomous system atau unmanned system, di mana beberapa peralatan kita juga nanti semua menggunakan peralatan yang nirawak, ya, dan itu akan lebih efektif dan lebih efisien. Dan yang paling penting adalah bagaimana karakter building yang harus dibentuk bagi prajurit Matra Laut, terutama Jalasena. Prajurit laut ini harus mempunyai kemampuan yang maju di bidangnya, kemudian dalam penegakan hukum juga mengerti masalah hukum-hukum laut internasional dan hukum-hukum nasional yang meratifikasi dari hukum laut internasional itu sendiri. Dan penegakan hukum di laut juga akan bersinergi dan interoperability dengan
stakeholder maritim lainnya yang ada di Indonesia ini. Ya, harapannya dengan sinergitas TNI, Polri, dan seluruh aparat maritim yang ada di Indonesia ini akan lebih mudah dalam mengamankan perairan Indonesia dan juga akan lebih kuat dalam menjaga kedaulatan negara. Satu lagi, ini kan Hari Armada, apa pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada para prajurit TNI AL yang ada di Indonesia? Ya, pesan saya untuk para prajurit TNI Angkatan Laut harus tetap profesional, kemudian sesuai dengan Undang-Undang 34, Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, itu harus tetap menjaga berlandaskan Pancasila dan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Trisila TNI Angkatan Laut. Juga dia harus semakin profesional di bidangnya. Ya. Kemudian harus diingatkan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut adalah berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat bersama rakyat. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu Armada 2024 Republik Indonesia yang tentunya kita juga merayakan bersama. Hari ini kita berharap agar kedaulatan Republik Indonesia bisa dijaga oleh TNI Angkatan Laut dan juga masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Terima kasih. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Baik, seperti yang tadi disampaikan bahwa memang ada 2 poin yang juga kemudian disampaikan tadi, bahwa yang pertama ini adalah terkait modernisasi terhadap alutsista yang ada di Angkatan Laut, juga kemudian poin lainnya adalah sumber daya manusia yang juga kemudian nantinya akan menyesuaikan atau beradaptasi dengan adanya modernisasi terhadap alutsista yang juga kemudian merupakan bagian dari Astacita yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024 ini. Jalas Veva Jayamahe, Kika Madonna, Cilmi Andriantovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo memimpin upacara peringatan Hari Bakti ke-79 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan visi Presiden Prabowo Subianto bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo memimpin upacara peringatan Hari Bakti ke-79 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Upacara dilakukan di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Mewakili Menteri PU, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah membacakan sambutan saat upacara berlangsung. Dalam sambutan disebut, visi Presiden Prabowo Subianto bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 akan diwujudkan melalui 8 misi Astacita, di mana 2 misi diantaranya merupakan tugas dan fungsi utama Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu memantapkan swasembada pangan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Visi Presiden Prabowo Subianto bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 akan diwujudkan melalui 8 misi Astacita, di mana 2 misi diantaranya merupakan tugas dan fungsi utama Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu memantapkan swasembada pangan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selama 10 tahun terakhir, Wakil Gubernur menegaskan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya jalan yang diekspansi oleh pemerintah provinsi, merupakan jalan yang menunjang mobilisasi aksesibilitas masyarakat, terutama sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, baik di bidang perkebunan, pertanian, maupun pertambangan. Tim Liputan Kompas TV, Palangkaraya, Kalimantan Timur. Kementerian Perindustrian Indonesia menggelar Industrial Festival 2024 di kota Surabaya. Dalam acara ini, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak generasi muda menjadi masa depan sektor industri Indonesia. Industrial Festival 2024 dikemas secara menarik dengan menghadirkan sejumlah produk UMKM lokal Indonesia. Industrial Festival 2024 kembali digelar. Di kali ketiganya, Industrial Festival digelar di kota Surabaya, Jawa Timur. Kota Surabaya dipilih karena merupakan pusat ekonomi dan industri terbesar di Indonesia. Festival menyasar pada generasi Z, diantaranya pelajar, mahasiswa, komunitas, influencer,
dan para wirausahawan muda. Tema besar yang diusung di Industrial Festival kali ini adalah Are You Fit for the Future? Melalui tema ini, Kemenperin ingin mengajak para generasi muda untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan, mulai dari dunia kerja, sektor industri, hingga peran sosial di tengah perubahan kondisi global. Dalam kuliah umumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, salah satu bentuk keberhasilan industri manufaktur adalah pelaku usaha dapat mentransformasikan produknya menuju industri 4.0. Sehingga daya saing produk nasional akan semakin baik dan siap bersaing dengan produk dari negara-negara lain. Kita harus mampu untuk menciptakan generasi muda kita yang bisa menjawab tantangan itu semua, yang bisa menguasai ilmu pengetahuan dan khusus untuk sektor manufaktur dengan pertumbuhan teknologi yang begitu pesat, AI dan lain sebagainya, itu juga menciptakan satu potensi ekonomi baru yang nilainya jauh lebih besar. Puluhan gerai UMKM lokal turut hadir meramaikan Industrial Festival 2024. Tak hanya itu, ada juga talk show dan workshop seputar bisnis. Lewat Industrial Festival 2024, diharapkan bisa meningkatkan literasi masyarakat, terutama seputar kebijakan dan kinerja industri dan pentingnya peran sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kika Madona, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kelompok sukarelawan Badan Amal mengevakuasi anak-anak Gaza yang terluka parah akibat perang untuk mendapatkan perawatan medis di Amerika Serikat. Kami akan hadirkan berita lengkapnya di Sapa Indonesia Siang untuk Anda.